Model transportasi Pogel. Metode Pogel ini dilakukan dengan cara menentukan nilai baris dan nilai kolom dari tabel transportasi. Kemudian nilai baris atau nilai kolom dicari dengan melihat selisih biaya yang terkecil dengan biaya di atasnya. Nilai baris atau nilai kolom dilihat nilai yang terbesar. Jika ada nilai yang sama, dilihat baris atau kolom mana yang memiliki biaya paling kecil. Kotak kunci dilihat dari biaya yang paling kecil pada baris atau kolom kunci. Di kotak kunci diisi dengan maksimum, kemudian menentukan nilai baris baru atau nilai kolom baru serta kotak kunci baru setelah selesai angka nomor 6. Nah, untuk langkah pertama, menyusun dalam tabel transportasi. Tabel ini kita gunakan dari tabel waktu metode stepping stone. Ada 3 pabrik RSP, kemudian di sini ada gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga. Angka yang di atas ini semua menunjukkan biaya transportasi dari masing-masing sumber ke tempat tujuan. Dan ini masing-masing kapasitas gudang pertama, kapasitas gudang kedua, kapasitas gudang ketiga, kapasitas pabrik R, kapasitas pabrik S, kapasitas pabrik P. Inilah yang disebut sebagai tabel transportasi. Langkah kedua, menentukan nilai baris dan kolom dengan cara selisih dari biaya terkecil. Nah, ini tabel nilai baris dan nilai kolom dapat dicari sebagai berikut. Di sini ada gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga, dan di sini ada kapasitas masing-masing pabrik atau disebut dengan supply. Untuk pabrik R, kemudian ini untuk pabrik S, kemudian ini untuk pabrik P. Kemudian kapasitas gudang pertama ini 50, gudang kedua 110, gudang ketiga 40, semua total ini 200. Sekarang bagaimana menentukan nilai baris ataupun nilai kolom? Perhatikan di sini. Nilai biaya yang paling kecil pada baris R ini adalah 5. Di atas 5 ini 8. Maka nilai baris R ini 8 dikurang 5 sama dengan 3. Pada pabrik S ini, nilai paling kecil biaya 10. Di atas 10, 15. 15 dikurang 10 adalah 5. Inilah nilai baris R, yaitu 5. Demikian juga untuk nilai kolom. Untuk gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga. Perhatikan di sini. Biaya yang paling kecil di sini 15. Setelah 15, 20, maka nilai kolom gudang pertama ini 20 dikurang 15 sama dengan 5. Demikian juga seterusnya, maka didapat nilai baris R ini 3, ini 5, ini 9, dan nilai kolom pertama ini 5, kolom ini 5, ini 2. Kemudian pada langkah berikutnya, setelah kita mengetahui masing-masing nilai baris di sini, kita perhatikan nilai baris atau nilai kolom yang paling besar. Yang paling besar di sini adalah 9. Maka ini nanti menjadi baris kunci. Kemudian menentukan nilai baris atau kolom kunci. Perhatikan angka paling besar pada nilai baris atau nilai kolom, yaitu angka 9 ada pada baris P yang di sini. Maka inilah sebagai baris kunci, dan untuk menentukan kotak kunci, maka kita perhatikan pada baris kunci ini biaya paling kecil yaitu 10. Maka inilah sebagai kotak kunci, yaitu kotak X32 ini atau PG2 dengan biaya 10 pada kolom G2 ini. Kemudian langkah berikutnya mengisi maksimum produk di kotak kunci ini. Jadi di kotak kunci ini diisi dengan produk maksimum. Pertanyaan, apakah di kotak ini diisi 50 atau 110? Jika 110 diisi, sementara pabrik P itu hanya memiliki kapasitas 50, maka di sini yang diisi adalah 50. Jika 110 diisi di sini, saya ulangi, ini tidak bisa karena pabrik P itu punya kapasitas hanya 50. Maka dengan demikian di sini diisi 50. Langkah kelima, mengisi maksimum produk di kotak kunci. Ini tadi kotak kunci, diisi di sini 50. Maka dengan demikian, baris ini atau untuk pabrik P ini sudah memenuhi. Dengan kata lain, sudah sesuai dengan kapasitas 50. Sehingga nilai baris baru, kolom baru, ini tidak dihitung lagi
Maka kembali ke langkah ketiga, menentukan nilai baris dan kolom baru. Mengapa dikatakan nilai baris dan kolom baru? Karena baris P ini sudah memenuhi kapasitas pabrik P, itu sebesar 50. Sehingga tabel baru dihitung baris baru dan kolom baru sebagai berikut. Jadi ini ditutup, maka nilai baris pertama ini adalah yang paling kecil 5, di atas 5 8, 8 dikurang 5. Inilah nilai baris R yang baru. Kemudian nilai baris S yang baru ini biaya paling kecil 10, di atas 10 15, 15 dikurang 10 5. Inilah nilai baris baru untuk ini. Kemudian nilai kolom ini dengan cara yang sama, 20 dikurang 15, 5. Ini juga 20 dikurang 5, 15. Ini 10 dikurang 8, 2. Nah, inilah nilai baris baru. Nah, kemudian kita perhatikan angka yang paling besar di sini. Angka paling besar di sini 15. Maka di 15 ini nanti ini menjadi kolom kunci. Dari kolom kunci ini nanti kita akan melihat mana yang menjadi kotak kunci. Kita perhatikan biaya paling kecil yaitu 5 di sini. Maka langkah yang keempat berikutnya, kolom kunci pada kolom kedua karena angka paling tinggi. Kemudian menentukan kotak kunci. Kotak kunci dengan melihat biaya paling kecil pada kolom 2 yaitu kotak ke-1 2. Langkah kelima, mengisi maksimum produk di kotak kunci. Kotak kunci tadi di sini. Ini diisi 60. Mengapa bukan 90? Jika 90 di sini, ini sudah melebihi kapasitas gudang. Karena gudang itu kapasitas 110, tadi di sini sudah 50, maka di sini 60. Maka dengan demikian, setelah kita isi maksimum di sini, maka langkah berikutnya kita menentukan nilai baris dan nilai kolom baru. Karena kolom ini sudah diisi, ini sudah diisi, maka nilai baris pertama ini yaitu 8 yang paling kecil. Setelah 8 20, maka dapat nilai baris di sini 12. Dengan cara yang sama, nilai baris di sini 5 dan di sini juga nilai kolom 5, nilai kolom di sini 2. Maka langkah berikutnya dari sini kita perhatikan angka yang paling besar. Itulah baris atau kolom kunci. Angka paling besar 12. Nah, ini menjadi baris kunci, bukan kolom kunci, karena ini ada pada baris. Kemudian setelah kita mengetahui baris kunci, maka langkah berikutnya menentukan kotak kunci, yaitu biaya yang paling kecil, yaitu berarti 8. Maka dengan demikian, baris atau kolom kunci dicari dengan melihat nilai paling besar, yaitu ada pada baris R dengan angka 12. Maka dengan demikian, kotak kunci itu ada pada biaya paling kecil 8 yaitu X13. Maka mengisi maksimum produk di kotak kunci ini sehingga jadi di sini sudah 60, karena ini kapasitas 90 untuk R, maka di sini hanya 30. Maka dengan demikian baris ini sudah terpenuhi, kemudian ini sudah terpenuhi, kemudian kolom ini sudah terpenuhi. Maka dengan demikian, dengan memperhatikan tabel air ini, otomatis kotak yang kosong dapat diisi sebagai berikut. Yang kosong ini, sehingga kotak S21 ini menjadi 50. Mengapa bukan 60 di sini? Jika di sini 60 sesuai dengan ini sudah melebihi kapasitas gudang. Gudang itu hanya 50, maka di sini 50. Jika di sini 50, di sini nggak mungkin lagi ditambah. Di sini otomatis pasti 10. Maka dengan demikian, di S23 ini 10 seperti tabel berikut. 60, 30, 50, 10, 50. Maka besarnya biaya transportasi 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 tambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 1890. Inilah biaya transportasi dengan menggunakan metode Vogel. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengetahui apakah bermanfaat atau tidak, di sini ada tugas.